681 9 Naga Pelindung Peti Mati Keberuntungan. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Bintang-bintang bagaikan berlian yang menerangi langit malam. Angin sungai bertiup lembut, lolongan binatang buas dan kicauan burung dapat terdengar, kontras dengan lingkungan yang tenang. Fang Yuan menunggu dengan sabar, tetapi dia tidak melihat kedatangan Ye Fan sepanjang malam. Seiring berjalannya waktu, setelah hari kedua dan ketiga, Ye Fan tidak muncul sama sekali. Jangan bilang, biografi Ye Fan salah. Fang Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir, tetapi dia dengan cepat menepis pikiran ini. Tidak, warisan Master Gu di dekat tepi sungai masih ada, Ye Fan belum mengambilnya. Aku akan menunggu. Yang tidak diketahui Fang Yuan adalah, 1000 li jauhnya, Ye Fan telah menemui masalah. Huf huf huf. Ye Fan bernapas dengan kasar, dia melihat bayangan besar binatang buas yang tergeletak di dekat pintu masuk gua dengan sangat takut. Sialan, mengapa aku begitu sial? Aku baru saja diusir dari klan, aku bersembunyi di sebuah gua untuk bermalam, tetapi aku terbangun dan mendapati bahwa pintu masuk gua disegel. Ye Fan mengumpat dalam hatinya, ia gugup namun tak berdaya. Gua ini hanya memiliki satu pintu masuk, namun binatang buas ini menghalanginya. Ye Fan tidak memiliki cara untuk menggali lubang, kekuatannya sangat rendah namun tubuh binatang buas ini sangat besar, ia adalah kaisar binatang buas. Mengapa kaisar binatang buas ini datang ke sini sendirian tanpa satupun binatang buas sebagai pengawalnya? Jangan bilang ia adalah kaisar lama yang diusir oleh kaisar baru. Ye Fan menatap binatang buas di depannya, menganalisis dengan gugup dalam hatinya. Saat ia terus mengamati, ia segera mengetahui bahwa kaisar binatang buas ini adalah seekor macan kertas. Kaisar binatang buas berbentuk anjing ini penuh dengan luka, tubuhnya tidak terlalu besar, namun ia tergeletak di tanah, kelopak matanya terkulai lemah. Pada bulunya yang seputih salju, terdapat tanda-tanda warna-warni yang menyerupai kelopak bunga di padang bersalju. Ha, ha, ha. Ye Fan mendengarkan dengan saksama, mendengar tangisan kaisar anjing yang sangat lemah dan merintih. Melihat perutnya yang kering dan kurus hingga tulang-tulangnya terlihat, Ye Fan akhirnya mengerti, meskipun ini adalah kaisar binatang, ia sangat lapar, ia tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali. Mencapai kesimpulan ini, Ye Fan menghembuskan napas keruh, pada saat yang sama, ia merasa sedikit kasihan di dalam hatinya. Mereka berada dalam situasi yang sama, nasib kaisar binatang ini sangat mirip dengan nasibnya sendiri. Ye Fan perlahan mendekati kaisar binatang berbentuk anjing itu. Kaisar binatang itu tidak bereaksi, itu memungkinkannya untuk mendekat. Ye Fan tidak berani bernapas dengan keras, ia berjongkok di samping kaisar binatang itu dan mengulurkan lengannya, meletakkannya di dahinya. Bulu yang lembut itu sangat nyaman bagi Ye Fan, sedikit hangat dan basah. Kaisar binatang ini sedang demam, tubuhnya dipenuhi keringat yang membuat bulunya basah, fungsi tubuhnya hampir tidak berfungsi. Kaisar binatang, oh kaisar binatang, kau akan segera mati, mungkin suatu hari, aku akan menjadi sepertimu. Namun bertemu denganku adalah keberuntunganmu, lagi pula, aku adalah dokter binatang paling terkenal di desa. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri, dia merasa sangat kasihan pada kaisar binatang ini dan mulai menyembuhkannya. Dia mengaktifkan gunya, menyembuhkan luka kaisar binatang, dan juga meringankan penyakitnya. Selanjutnya, dia mengambil beberapa makanan dan air yang berharga, memberikannya kepada kaisar binatang secara perlahan, membiarkannya memulihkan kekuatannya. Ye Fan tidak terburu-buru, dia tinggal di gua ini selama 7 hari, saat kaisar binatang berbentuk anjing ini akhirnya pulih. Meskipun masih lemah dan tidak memiliki satupun gu liar, bahkan tidak mampu mengalahkan 1000 raja binatang. Namun sekarang dia sudah keluar dari bahaya, demamnya mereda dan dia bisa berlari dengan bebas, dia berlari mengelilingi Ye Fan dengan gembira. Ye Fan menyelamatkannya, dia memperlakukannya sebagai orang terdekatnya. Setiap kali Ye Fan kembali ke gua sambil membawa makanan dan air, anjing itu akan berlari menghampirinya dan mengibaskan ekornya dengan gembira. Kemudian, ketika kekuatannya pulih, anjing itu pergi berburu bersama Ye Fan, membantunya mencari makanan. Manusia dan anjing itu dengan cepat menjalin hubungan yang dalam. Ketika Ye Fan memutuskan untuk meninggalkan gua dan pergi jauh, kaisar binatang berbentuk anjing itu pun mengikutinya. Ini hari ke-8, mengapa Ye Fan belum muncul? Di Sungai Naga Giok, Fang Yuan merasa cemas. Dalam waktu sekitar 5 hingga 6 hari,
Hei Loulan akan mengalami kesengsaraan surgawi. Saat itu, Fang Yuan perlu melindunginya, tidak hanya untuk membantunya bertahan hidup dari kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi, tetapi juga untuk menghadapi serangan gabungan dari Dewa Gu peringkat 7 Hei Cheng dan Dewa Gu peringkat 6 Sue Songzi. Untuk memperkirakan kekuatan pertempuran Dewa Gu, ada banyak elemen yang perlu dipertimbangkan, tetapi 4 yang paling penting adalah esensi abadi, gerakan pembunuh, Dewa Gu, dan pencapaian pribadi Dewa Gu dalam bertarung. Selama perjalanannya di dataran utara, Tai Bai Yun Seng yang baru saja naik ke Gu Immortal berada di posisi terbawah dari semua Gu Immortal peringkat 6 dalam hal kekuatan pertempuran. Tai Bai Yun Seng memiliki esensi abadi dan Gu Immortal penyembuh, tetapi ia tidak memiliki jurus pembunuh atau Gu Fana yang cukup. Yang terpenting, pencapaian pribadinya dalam bertarung sangat buruk. Karena itu, ia sangat ditekan oleh Hei Loulan yang memiliki fisik bela diri sejati kekuatan besar. Saat ini, Fang Yuan hanya memiliki sedikit esensi abadi, meskipun ia memiliki banyak Gu abadi, semuanya menunggu untuk diberi makan dan akan sulit bagi mereka untuk segera menggunakannya. Meskipun ia memiliki jurus pamungkas debu bintang bor es, sayap kelelawar ilusi cahaya, dan baju zirah rambut, dalam bentuk normalnya, kekuatan tempurnya hanya berada di tingkat atas peringkat 6. Namun, jika ia menggunakan jurus pamungkas abadi segudang diri, kekuatan tempurnya akan mencapai puncak peringkat 6. Fang Yuan mengalahkan Gu Gurun Barat, Nona Montok Abadi, kekuatan tempurnya juga berada di tingkat atas peringkat 6. Ia memiliki 3 jurus pamungkas fana yang kuat, terutama pada akhirnya ketika ia menggunakan jurus pamungkas gerakan untuk melarikan diri, Fang Yuan bahkan tidak dapat mengejarnya. Namun, Fang Yuan memiliki tubuh zombie abadi, bersama dengan sayap kelelawar ilusi cahaya dan baju zirah rambut yang bekerja sama. Bagian terpentingnya adalah bakat tempurnya yang kejam dan kaya, yang mengakibatkan niat tempur Nona Montok menghilang, dan ia hanya bisa berlari. Kekuatan tempur Sue Songzi juga berada di tingkat atas peringkat 6. Dia adalah orang kaya di antara para dewa abadi, meskipun dia kehilangan banyak uang untuk mendanai suku Ma, dia masih memiliki fondasi yang kuat, dia tidak kekurangan esensi abadi. Menurut informasi perilisan, dia telah mengumpulkan banyak jurus pamungkas sejak lama. Sebagai seseorang dari jalur iblis, dia selalu fokus pada kekuatan pertempuran, pencapaiannya dalam pertempuran juga tidak biasa. Sue Songzi, secara keseluruhan, adalah dewa abadi Gu yang berpengalaman. Jika Fang Yuan tidak menggunakan segudang diri dan Gu abadi untuk bertarung dengannya, hasilnya tidak akan jelas. Sementara itu, kekuatan pertempuran, Hei Cheng berada di tingkat menengah peringkat 7. Dibandingkan dengan Sue Songzi dan Hei Bai, tanah terberkati peringkat 7 milik Hei Cheng memiliki kualifikasi yang lebih besar. Tanah itu menghasilkan esensi abadi kurma merah yang 1 peringkat lebih tinggi dari esensi abadi anggur hijau. Dia adalah dewa abadi dari suku Huang Jin, dia tidak kekurangan jurus pamungkas. Dia memiliki panah gelap Gu abadi sejak lama. Menurut informasi perilisan, Hei Cheng telah bertarung dan memperoleh Gu abadi di dataran utara beberapa bulan yang lalu. Mengenai Gu apa itu, Hei Cheng tidak mengungkapkannya. Berbicara tentang catatan pertempuran Hei Cheng, itu tidak biasa, dia telah bertarung melawan beberapa Gu abadi jalur lurus, dan bahkan bertarung sampai mati dengan Gu abadi jalur iblis, dia telah membunuh beberapa Gu abadi jalur iblis. Hei Cheng tidak kekurangan esensi abadi dan gerakan pembunuh, dia memiliki pencapaian pertempuran yang tidak biasa, dan hanya kekurangan Gu abadi. Jika dia memiliki 1 atau 2 Gu abadi lagi untuk digunakan dalam pertempuran, kekuatan pertempurannya akan naik ke tingkat atas peringkat 7. Meskipun Fang Yuan telah bertarung dengan Hei Cheng sekali sebelumnya, itu untuk waktu yang sangat singkat dan Fang Yuan tidak melawannya secara langsung, tujuannya adalah untuk mundur bersama Hei Loulan. Jujur saja, meskipun Fang Yuan memiliki banyak Gu abadi, tidak ada satupun yang digunakan untuk menyerang atau bertahan. Ketika panah gelap ditembakkan, Fang Yuan hanya bisa menghindar dan tidak langsung menerimanya. Untungnya, dengan Gu abadi jiwa bersih sebagai Gu inti dari jurus pamungkas Myriad Self, Fang Yuan memiliki jurus pamungkas abadi miliknya sendiri. Justru karena kartu truf ini, Fang Yuan memiliki kualifikasi untuk bertarung 1 lawan 1 dengan Hei Cheng. Fang Yuan membandingkan kekuatan pertempuran kedua belah pihak, dia jelas dalam hatinya. Kesengsaraan Hei Loulan yang akan datang akan membawa tekanan besar bagi Fang Yuan. Ye Fan belum tiba di sini, aku punya lebih sedikit waktu untuk mempersiapkan diri ketika Hei Loulan mengalami kesengsaraan sekarang.
Mungkin aku harus menyerah menunggu dan kembali ke Tanah Suci Hu Immortal untuk membuat persiapan, dan mencoba meningkatkan kekuatan pertempuranku hingga batasnya. Setelah menunggu selama berhari-hari, hati Fang Yuan goyah. Terutama ketika dia mengingat bahwa 2 kali terakhir dia mencoba koneksi keberuntungan, kecelakaan terjadi, menyebabkannya gagal. Selama usaha Han Li, Nyonya Gemuk muncul dan bertarung dengan Fang Yuan, baru setelah dia menunjukkan kekejamannya dia melarikan diri. Ketika dia melakukannya dengan Hong Yi, Hei Loulan diserang dan Fang Yuan tidak punya pilihan selain menyelamatkannya. Jangan bilang kali ini, ketika aku mencoba menghubungkan keberuntunganku dengan Ye Fan, kecelakaan terjadi lagi. Tapi kali ini, itu bukan terjadi padaku, tetapi Ye Fan. Tebakan Fang Yuan tepat sasaran. Keberuntungan selalu berubah, seperti pasang surut, kadang naik dan turun. Mungkin ada keberuntungan besar setelah selamat dari pengalaman hampir mati, setelah Fang Yuan lolos dengan hidupnya dari tabir angin asimilasi, keberuntungan peti mati hitamnya telah hilang setengahnya. Dan setelah itu, dia menghubungkan keberuntungannya dengan Han Li dan Hong Yi, mereka semua dipilih karena keberuntungan mereka yang kuat, hanya kalah dari Ma Hongyun. Dengan demikian, keberuntungan Fang Yuan meningkat drastis. Kali ini, ketika ia mencoba untuk terhubung dengan keberuntungan Ye Fan, kontes keberuntungan antara keduanya tidak lagi mengakibatkan Fang Yuan menghadapi masalah, tetapi sebaliknya, keberuntungan Ye Fan diinduksi untuk menghindarinya, dan memberi Ye Fan kesempatan untuk menghindari krisis ini. Ye Fan memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, mengulur waktu selama 7 hari 7 malam, dan menaklukkan seorang kaisar binatang buas. Namun sangat disayangkan, ketika ia mendekati sungai Naga Giok, hati Fang Yuan hanya goyah, ia belum pergi. Oh, Kaisar anjing di samping Ye Fan ini, bukankah Yingming di dalam tanah yang diberkati 3 raja? Ia benar-benar selamat, dan sekarang mengikuti Ye Fan. Fang Yuan mengenali kaisar anjing itu, ia merasa sedikit terkejut. Ini adalah sesuatu yang tidak tercatat dalam biografi Ye Fan. Hubungan keberuntungan dengan Ye Fan sangat berhasil, tidak ada kecelakaan, atau lebih tepatnya, keterlambatan Ye Fan sudah menjadi kecelakaan. Kekuatan Ye Fan jauh lebih lemah. Dari awal hingga akhir dia tidak menemukan Fang Yuan atau rencananya terhadapnya. Ini membuktikan sekali lagi, keberuntungan baik dan buruk bukanlah elemen yang menentukan. Selama kekuatan seseorang cukup, mereka dapat menahan nasib buruk dan meraih peluang. Keberuntungan Ye Fan juga agak istimewa. Keberuntungannya memiliki peti mati. Tetapi peti mati ini tidak seperti peti mati hitam Fang Yuan. Itu perunggu dan kuno, misterius dengan 9 naga keberuntungan yang menjaga sekeliling peti mati. Setelah terhubung dengan keberuntungan Fang Yuan, 9 naga menyusut menjadi 4, dan peti mati perunggu itu setengah lebih besar dari sebelumnya. Fang Yuan puas dengan hasil ini. Keberuntungan Ye Fan telah menyusut setengah, tetapi sebagian besar masih tersisa. Keberuntungan Hong Yi, Han Li, dan Ye Fan telah terhubung dengan keberuntunganku, keempat bagian keberuntungan itu terbagi rata. Keberuntungan Ye Fan saat ini sama kuatnya dengan keberuntunganku, Han Li, dan Hong Yi. Setelah melalui banyak hal, Fang Yuan akhirnya berhasil mengatasi kelemahan kedua Spring Autumn Cicada. Tidak hanya keberuntungannya yang sangat buruk telah hilang, tetapi bahkan lebih baik daripada orang biasa, dia bisa dikatakan sebagai orang yang sangat beruntung. Sayang sekali kandidat seperti itu sulit ditemukan. Meskipun masih ada beberapa dalam ingatanku, mereka belum lahir. Fang Yuan menghela napas dengan kasihan. Target dengan keberuntungan yang tebal dan berkelanjutan sangat langka. Pada saat ini, Fang Yuan hanya dapat menemukan ketiganya. Pada saat ini, masalah mengenai hubungan keberuntungan telah berakhir. Fang Yuan melihat Ye Fan mendekati warisan sungai sambil tersenyum tipis. Dengan kilatan cahaya giok, dia menghilang. Fang Yuan samar-samar bisa merasakan kesengsaraan Hei Loulan akan mengakibatkan pertempuran besar. Hei Cheng adalah seorang Gu Immortal peringkat 7 yang berpengalaman. Kekuatan pertempurannya melampaui Fang Yuan. Sue Songzi adalah pemilik puncak ketujuh Tanah Suci Snowy Mountain dan juga bukan lawan yang mudah. Bahkan jika Hei Cheng dan Sue Songzi tidak membuat masalah, kesengsaraan fisik bela diri sejati kekuatan besar akan jauh melampaui tingkat keparahan orang-orang normal. Fang Yuan segera mulai membuat persiapan setelah dia kembali ke Tanah Suci Hu Immortal. Dia perlu meningkatkan kekuatan pertempurannya dalam waktu singkat. Kekuatan pertempuran biasanya bergantung pada 4 aspek, esensi abadi, gerakan pembunuh, Gu abadi, dan pencapaian pertempuran.
Fang Yuan sudah sangat kuat dalam pencapaian pertempuran individualnya dan akan sulit untuk meningkatkannya dalam waktu singkat. Dia hanya bisa berkonsentrasi pada 3 aspek lainnya untuk meningkatkan kekuatan pertempurannya. Fang Yuan pertama-tama melihat dananya. Untuk menghubungkan keberuntungan dengan Ye Fan, Fang Yuan melakukan perjalanan ke perbatasan selatan dan kembali, menghabiskan 2 manik-manik esensi abadi anggur hijau, yang berarti dia memiliki 17 yang tersisa. Jelas jumlah ini jauh dari cukup dalam pertempuran besar. Menurut ingatan Fang Yuan di kehidupan sebelumnya, menghabiskan puluhan manik esensi abadi dalam pertempuran besar adalah hal yang wajar, dan terkadang bahkan bisa melampaui 100. Fang Yuan juga memiliki banyak gu abadi, jadi dia sangat perlu mengisi kembali esensi abadi anggur hijaunya. Dan untuk mengisi kembali esensi abadi anggur hijaunya, Fang Yuan hanya punya satu cara, yaitu memurnikan batu esensi abadi. Namun, Fang Yuan hanya punya 11,5 batu esensi abadi. Fang Yuan memasuki gua bawah tanah dan muncul di hadapan Gu Kebijaksanaan lagi. Gu Kebijaksanaan, aku membawakanmu beberapa barang yang agak menarik. Dia menyapa. Dalam lebih besar dari, Gu Kebijaksanaan sering berkomunikasi dengan Renzu, tetapi legenda tidak luput dari melebih-lebihkan. Fang Yuan juga menyelidiki hal ini. Tidak peduli apa yang dia katakan, Gu Kebijaksanaan akan tetap diam. Sebaliknya, lingkaran cahaya kebijaksanaan berkedip beberapa kali. Fang Yuan tertawa. Menurut pengalamannya sebelumnya dengan Gu Kebijaksanaan, kedipan cahaya kebijaksanaan melambangkan persetujuan Gu Kebijaksanaan. Setelah itu, dia dengan lancar mengambil jantung Raja Lingzi dan menanamnya di tempat itu. Dalam beberapa saat, tanah itu pecah dan batang jamur Lingzi kecil bermunculan, yang kemudian tumbuh dan mengeras dengan cepat, mencapai ketinggian meja dan kursi. Kualitas tanah-tanah terberkati abadihu berbeda dengan kualitas tanah di tanah Akademi Kehidupan Universal, dan tidak cocok untuk pertumbuhan jamur. Ini adalah batas jamur dapat tumbuh di sini. Fang Yuan tidak merasa menyesal karena itu hanya pikiran yang terlintas darinya. Dia kemudian dengan santai duduk di atas jamur Lingzi. Lingzi bergetar hebat, tetapi secara tak terduga mampu menahan beban berat tubuh zombie abadi Fang Yuan. Gua ini sebelumnya kosong, tetapi sekarang tidak lagi membosankan. Gu Kebijaksanaan seperti bayi yang penasaran, terbang dan berkibar di sekitar jamur yang lebih pendek. Awalnya, kecepatannya lambat dan hati-hati, tetapi segera jejak terbangnya menunjukkan keadaannya yang ceria, seperti bayi yang menemukan mainan yang menarik. Gu Kebijaksanaan, mari kita kembali ke masalah utama. Fang Yuan melihat sebentar sebelum berbicara. Gu Kebijaksanaan berhenti di atas Lingzi dan memancarkan cahaya kebijaksanaan lagi, yang menyelimuti Fang Yuan. Fang Yuan diam-diam mengaktifkan kegembiraan dalam air dan gu gunung dan mulai menyimpulkan resep sisa gu abadi. 7 hari kemudian, dia berhasil menyempurnakan 3 resep sisa gu abadi. Menggunakan Stargate, dia menyelesaikan transaksi dengan roh tanah Langya, mendapatkan 40 batu esensi abadi. Menurut harga yang disepakati sebelumnya, menyempurnakan resep sisa gu abadi yang lebih dari 90% lengkap akan menghasilkan 10 batu saripati abadi, sementara menyempurnakan resep sisa gu abadi yang lebih dari 80% lengkap akan menghasilkan 20 batu saripati abadi. Di antara resep sisa gu abadi yang disempurnakan Fang Yuan kali ini, 2 di antaranya adalah resep sisa yang 90% lengkap sementara satu lagi adalah resep sisa yang 89% lengkap. Tidak semua resep sisa gu abadi dengan roh tanah Langya adalah resep sisa yang 90% atau lebih lengkap, ada banyak yang tingkat penyelesaiannya lebih rendah. Fang Yuan memperoleh banyak batu saripati abadi dalam setiap transaksi tetapi ia juga harus menghabiskan banyak batu saripati abadi untuk sepenuhnya menyimpulkan resep sisa gu abadi. Biasanya, laba bersihnya sekitar 26 batu saripati abadi dalam setiap transaksi dengan roh tanah Langya. Ia mendapat kabar baik dari roh tanah abadi Hu kecil ketika ia kembali ke tanah terberkati Hu abadi. Seorang dewa Gu tampaknya telah menemukan mayat ular berkepala 6 dan bagian-bagian serta organ-organnya dijual terpisah di surga kuning harta karun. Fang Yuan segera mengaktifkan Gu Indra Ilahi dan terhubung ke surga kuning harta karun menggunakan identitas abadi 8 lengannya untuk menghubungi penjual. Malapetaka memanggil Gu memakan darah hitam ular berkepala 6 yang buas dan tandus. Namun, ketika Fang Yuan melihat toko itu, ada kulit, daging, tulang, mata, dan urat ular, tetapi tidak ada darah yang dijual. Ketika saya menemukan bangkai binatang buas ini secara tidak sengaja,
ular berkepala 6 itu telah mati selama hampir 100 tahun. Jadi, darah hitamnya telah merembes keluar sepenuhnya. Saya benar-benar minta maaf, jawab si penjual. Fang Yuan melihat bangkai ular berkepala 6 itu dan melihat bahwa Dewa Gu memang mengatakan yang sebenarnya. Namun, Fang Yuan tidak patah semangat, dan tetap memutuskan untuk membeli tulang-tulang ular berkepala 6 ini. Ular berkepala 6 itu adalah binatang buas yang kekuatannya sebanding dengan Dewa Gu peringkat 6. Seluruh tubuhnya adalah harta karun dan setiap bagiannya dapat digunakan dalam proses penyempurnaan Gu. Fang Yuan punya banyak uang, langsung membeli seluruh kerangka itu, menghabiskan 3 batu esensi abadi. Sumsum tulang di tulang itu dapat menghasilkan darah. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan di kehidupan sebelumnya adalah ahli jalur darah dan unggul dalam mengekstraksi darah. Dengan kerangka ini, malapetaka yang memanggil makanan Gu teratasi. Setelah membeli kerangka itu, Fang Yuan kemudian pergi ke toko Raja Monyet Abadi Silei. Seperti yang diharapkan, indera ilahi sering berpindah-pindah di sini dan bisnisnya berkembang pesat, semua karena bahan penyempurnaan Gu, bulu monyet batu. Silei tidak secara pribadi tinggal di surga kuning harta karun, sebaliknya meninggalkan keinginan yang sombong untuk melihat-lihat toko. Warisan jalur kebijaksanaan jarang, tetapi Gu jalur kebijaksanaan tidak langka di surga kuning harta karun. Hampir semua Dewa Gu memilikinya untuk kenyamanan dalam berdagang di surga kuning harta karun. Jika tidak, Fang Yuan tidak akan membeli begitu banyak Gu jalur kebijaksanaan saat itu. Berapa harga jual bulu monyet batu ini? Fang Yuan menanyakan keinginan Silei. Keinginan Silei dengan kaku berkata, 1 batu esensi abadi untuk 100 potong bulu. Bahkan Fang Yuan yang sangat berpengalaman terkejut dengan harga ini, bagaimana bisa begitu mahal. Kemauan sombong Silei mengangkat kepalanya, mahal. Kamu bisa pergi membeli di tempat lain. Fang Yuan mendengus dalam hati, bulu monyet batu ini diteliti oleh Silei, bagaimana tempat lain bisa menjualnya. Ini adalah keuntungan dari memonopoli pasar, harganya bisa ditetapkan dengan santai. Sebaliknya, meskipun harganya sangat tinggi, banyak Dewa Gu yang membelinya. Dewa Gu mana yang tidak memiliki resep Gu dan resep sisa Dewa Gu? Mungkin 1 atau 2 dari mereka mungkin membutuhkan bulu monyet batu ini sebagai bahan penyempurnaan. Ada juga sebagian Dewa Gu yang memiliki niat lain. Mereka membeli bulu monyet batu untuk mencoba meneliti rahasia produksinya. Jika tanah mereka yang diberkati juga dapat memproduksinya, mereka bisa mendapatkan bagian dari keuntungan selangit ini. Jangan bilang aku tidak memberitahumu nanti. Jika kau ingin meneliti produksi bulu monyet batu ini, kau butuh setidaknya 1000 helai bulu. Jika kurang dari itu, kau tidak akan bisa meneliti apapun. Silei yang sombong juga tahu niat para Dewa Gu dan malah menggunakannya untuk menjajakan barang-barang, sama sekali tidak khawatir rahasia produksi bulu monyet batu diteliti oleh orang lain. Fang Yuan mencoba menawar tetapi kesombongan Silei tidak mengalah, dengan tidak sabar berkata, pergi, jangan membuat keributan jika kau tidak membeli. Ada banyak pembeli lain, dasar orang malang, dan masih ingin membeli bahan penyempurnaan Gu kuno. Fang Yuan mendengus. Raja Monyet Abadi Silei adalah Dewa Gu peringkat 7 dengan temperamen yang berapi-api dan sombong. Dia tidak hanya pandai mengelola tanahnya yang diberkati, dia juga memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Dia sombong tetapi memang benar dia punya modal untuk sombong. Selama perang 5 wilayah yang kacau, dia telah mendominasi suatu wilayah. Kemudian ketika Feng Jiuge tewas saat menyerbu tanah yang diberkati Langya, tidak ada seorang pun yang dapat menekan Silei dan kekuatan tempurnya tumbuh hingga ke titik di mana bahkan 10 sekte besar di benua tengah tidak dapat menahannya. Dia tidak terkendali dan tidak jinak, tidak mau berada di bawah siapapun, menciptakan kekacauan di benua tengah dan bahkan secara terbuka mengumumkan bahwa dia akan menyerang para dewa terkemuka. Pertempuran besar sudah dekat dan Fang Yuan sangat membutuhkan bulu monyet batu untuk memurnikan Gu kekuatan kelompok, jadi terlepas dari seberapa sombongnya keinginan Silei, dia hanya bisa menanggung keluhan ini dalam diam dan membeli bulu monyet batu. Dia menggunakan 5 batu esensi abadi untuk membeli 500 bulu monyet batu. Dengan bulu monyet batu di tangan, Fang Yuan mulai memurnikan Gu kekuatan kelompok. Gu kekuatan kelompok adalah Gu yang telah punah yang diklasifikasikan di bawah jalur kekuatan. Kemampuannya adalah untuk menyatukan kekuatan suatu kelompok menjadi satu. Jika itu dicocokkan dengan gerakan pembunuh Myriad Self, itu akan sangat meningkatkan kekuatan Fang Yuan.
Fang Yuan tidak ingin memurnikan hanya satu gu kekuatan kelompok peringkat 5, semakin banyak yang dimilikinya semakin baik. Pada saat ini, para lelaki tua berbulu yang telah dibelinya sebelumnya akhirnya dapat menunjukkan nilai mereka. Para lelaki tua berbulu ini tidak memiliki waktu hidup yang lama, tetapi masing-masing dari mereka adalah ahli jalur pemurnian. Fang Yuan membagi resep gu kekuatan kelompok menjadi beberapa bagian, meninggalkan bagian yang tidak penting, tingkat keberhasilan yang tinggi, dan prosedur yang berulang-ulang untuk dikerjakan oleh para lelaki berbulu. Dan dia, sebagai ahli jalur pemurnian, berkonsentrasi pada prosedur yang krusial. Mereka bekerja selama 3 hari 3 malam tanpa istirahat, memurnikan total 45 gu kekuatan kelompok peringkat 5. Penyempurnaan gu memiliki kesulitannya sendiri, semakin tinggi peringkatnya, semakin mudah untuk gagal. Jika setiap penyempurnaan gu berhasil, 500 bulu monyet batu akan berubah menjadi 500 gu kekuatan kelompok. Namun, setelah menghabiskan sejumlah besar bahan penyempurnaan dan semua bulu monyet batu, Fang Yuan hanya memperoleh 45 pada akhirnya. Tingkat keberhasilan ini adalah hasil dari resep gu kekuatan kelompok yang sudah mudah disempurnakan dan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Fang Yuan juga dapat secara alami menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk meningkatkan resep gu kekuatan kelompok atau menemukan bahan pengganti untuk bulu monyet batu. Namun, Fang Yuan tidak punya waktu untuk menyimpulkan ini secara perlahan. Bahkan jika dia punya waktu, dia mungkin tidak memiliki dasar jalur penyempurnaan yang diperlukan. Bagaimanapun, ini adalah resep gu kuno dan sangat berbeda dengan sistem jalur penyempurnaan saat ini. Bahkan jika memiliki dasar dan waktu, dia harus menghitung pengeluaran dan keuntungannya. Proses pengurangan akan menghabiskan esensi abadi anggur hijau. Dan dia tidak dapat memperkirakan jumlah esensi abadi anggur hijau ini. Setelah menyempurnakan gu kekuatan kelompok, Fang Yuan tidak beristirahat, sebaliknya ia menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk merenungkan jurus pamungkasnya, Myriad Self. Ia menghabiskan waktu sehari sebelum akhirnya mampu menggabungkan 45 gu kekuatan kelompok dengan Myriad Self dengan sempurna. Sementara Fang Yuan menyempurnakan, Little Hu Immortal akhirnya menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan pembangunan kolam darah di bagian barat tanah terberkati Hu Immortal. Kolam darah itu sangat besar, seperti danau. Di tengah kolam, kerangka ular berkepala 6 itu bergoyang-goyang, bau darah yang menyengat menyebar ke seluruh area di sekitarnya. Ada sejumlah besar cacing gu di kolam, menciptakan formasi yang terus-menerus memakan kerangka itu untuk menciptakan darah hitam. Inti dari formasi gu adalah roda tulang pertempuran peringkat 5 yang diperoleh Fang Yuan dari dataran utara. Aliran waktu tanah terberkati Hu Immortal 5 kali lebih cepat daripada dunia luar di benua tengah. Karena itu, Fang Yuan mampu membuat persiapan sebanyak mungkin ketika hanya tersisa 5 hingga 6 hari hingga waktu yang ditentukan di dataran utara. Waktu berlalu dan hari kesengsaraan Heilou-Lan semakin dekat. Tai Bai Yun Seng kembali ke tanah suci abadi Hu melalui gerbang bintang. Dia membawa kejutan yang menyenangkan bersamanya, ubur-ubur dunia bawah, belut petir laut dalam, kau benar-benar berhasil mengumpulkan bahan-bahan ini. Fang Yuan memeriksa barang-barang itu sambil menatap Tai Bai Yun Seng dengan heran. Tai Bai Yun Seng telah memperoleh makanan untuk memberi makan jejak gelombang dunia Gu tanpa masalah. Ini di luar dugaan Fang Yuan. Ketika aku menampilkan lanskap seperti sebelumnya sebagai Gu abadi, aku sangat disambut oleh banyak dewa Gu. Mereka berinisiatif untuk berinteraksi denganku. Saat ini, sudah ada dewa Gu yang mengundangku untuk bergabung dengan tanah terberkati Haixi. Namun, masalah ini hanya dapat disetujui setelah setengah dari tetua di tanah terberkati Haixi setuju. Kata Tai Bai Yun Seng. Fang Yuan mengangguk. Tanah terberkati Haixi adalah kekuatan kultivator tunggal terbesar di Laut Timur. Kultivator Gu yang bergabung dengan tanah terberkati Haixi sebagian besar adalah kultivator tunggal, tetapi ini berbeda dari tanah terberkati gunung bersalju di dataran utara. Tanah terberkati gunung bersalju adalah markas para kultivator jalur iblis, mereka berselisih dengan kekuatan jalur lurus. Namun, tanah terberkati Haixi memadukan anggota jalur iblis dan jalur lurus. Bahkan ada lebih banyak dewa Gu di sini daripada di gunung bersalju, dan ada banyak faksi berbeda yang bersama-sama mengendalikan pasar terbesar di Laut Timur. Justru karena ini, tanah terberkati Haixi menjadi tempat paling populer bagi dewa Gu untuk menjual jarahan mereka. Tai Bai Yun Seng adalah seorang kultivator tunggal, lanskapnya seperti sebelumnya, Gu abadi sangat dibutuhkan oleh banyak dewa Gu. Namun,
Cacing Bu sulit direbut, satu pikiran dari Tai Bai Yun Seng akan menghancurkan lanskap seperti sebelumnya. Sangat dapat dimengerti bahwa Dewa Gu ingin menjadikan Tai Bai Yun Seng salah satu dari mereka. Tai Bai Yun Seng melanjutkan, saya membeli cukup banyak ubur-ubur dunia bawah di tanah terberkati Haixi. Setelah menerima surat Anda, saya meninggalkan tanah terberkati Haixi, mencari pulau terpencil untuk menggunakan bus Targate. Namun secara kebetulan, saya bertemu dengan seorang zombie abadi yang menyebut dirinya Iblis Hiu. Dia adalah anggota aliansi zombie, dan membawa sejumlah besar barang ke tanah terberkati Haixi untuk dijual. Dia membawa banyak belut petir laut dalam. Jika belut ini dijual di tanah terberkati Haixi, pasti akan ada banyak pembeli. Aku mendekatinya dan bertanya apakah aku bisa membelinya. Awalnya, Shark Demon tidak mau dan bersikap buruk. Namun, setelah mengetahui bahwa aku adalah Tai Bai Yun Seng, dia berubah pikiran. Dia bersedia menjual belut petir laut dalam kepadaku, tetapi aku harus membantunya memperbaiki tanah terberkati yang rahasia. Aku menyetujui permintaannya, dan memperoleh belut petir laut dalam tanpa menghabiskan batu esensi abadi. Shark Demon ini benar-benar mempercayaimu sebanyak ini. Fang Yuan mendengar ini dan mengerutkan kening dalam-dalam. Tai Bai Yun Seng tertawa, menjawab dengan acuh tak acuh, oh, dia punya Gu abadi jalur aturan yang disebut hukuman mati menanti. Aku bekerja sama dengannya dan menerima penggunaan hukuman mati menanti, mendapatkan kepercayaannya. Hukuman mati menanti adalah Gu abadi peringkat 7 yang termasuk dalam jalur aturan, ia dapat mengatur waktu kematian seseorang. Begitu waktunya habis, bahkan seorang Gu abadi akan mati. Kerutan di dahi Fang Yuan semakin dalam. Itu benar, Iblis Hiu ini adalah zombie abadi peringkat 7. Tai Bai Yun Seng terkekeh. Bai tua, kau memberinya kelemahanmu. Sebenarnya, bahkan tanpa makanan untuk memberi makan Gu abadi, itu akan baik-baik saja untuk saat ini. Fang Yuan menatap Tai Bai Yun Seng, mendesah. Tai Bai Yun Seng tertawa, menepuk kaki Fang Yuan, tingginya jelas tidak cukup untuk mencapai bahu Fang Yuan. Dia sengaja menjelaskan, apakah menurutmu aku melakukannya untukmu? Tidak, tanah rahasia yang diberkati itu bukan milik Shark Demon, itu adalah tanah yang diberkati Yulu. Peri Yulu adalah murid kedua dari Paradise Earth Immortal Venerable. Sayang sekali pintu masuk tanah yang diberkati Yulu sudah hancur. Shark Demon membutuhkan landscape as before milikku untuk memulihkan pintu masuknya. Aku menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan kepercayaannya dan juga kesempatan untuk menjelajahi tanah yang diberkati Yulu. Fang Yuan menatap Tai Bai Yun Seng dalam-dalam, tidak melanjutkan pembicaraan ini. 2 hari kemudian, kerangka besar ular berkepala 6 itu telah sepenuhnya meleleh di kolam darah. Fang Yuan memperoleh sejumlah besar darah hitam. Dia memberi makan Gu abadi yang memanggil malapetaka dengan darah hitam ini, sebelum menggunakan ubur-ubur dan belut Tai Bai Yun Seng untuk memberi makan Gu abadi jejak gelombang dunia. Tai Bai Yun Seng memang sangat membantu Fang Yuan. Dalam pertempuran yang intens, Gu abadi jejak gelombang dunia pasti akan dibutuhkan. Setelah memberi makan Gu ini, Fang Yuan dapat menggunakannya tanpa khawatir. Saat memeriksa asetnya, Fang Yuan masih memiliki 29,5 batu esensi abadi, serta 17 manik esensi abadi anggur hijau. Tanpa ragu, dia menggunakan hampir semua batu esensi abadinya dan mengubahnya menjadi esensi abadi anggur hijaunya. Dia sekarang memiliki 46 manik esensi abadi anggur hijau dan setengah batu esensi abadi. 46 manik, itu tidak cukup. Fang Yuan pergi untuk meminjam dari Peri Lisan dan Roh Tanah Langya. Peri Lisan langsung meminjamkannya 30 batu esensi abadi tanpa mengatakan apapun. Adapun Roh Tanah Langya, setelah mendesaknya begitu lama, dia hanya meminjamkan 15. Ketiga transaksi dengan Roh Tanah Langya ini tidak membangun hubungan yang terlalu dalam. Fang Yuan ingin meminjam Gu abadi darinya, tetapi melihat ini, dia tidak terlibat dalam fantasi. Dia mengubah 45 batu saripati abadi menjadi saripati abadi anggur hijau. Pada titik ini, dia memiliki saripati abadi anggur hijau dalam jumlah yang belum pernah ada sebelumnya, 91 butir. Kekuatan agung sungai waktu tidak dapat dihentikan oleh manusia. Seiring berjalannya waktu, hari ketika Hei Loulan melewati kesengsaraan kenaikan abadi akhirnya tiba. Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng menggunakan Stargate untuk mencapai dataran utara sesuai perjanjian. Melihat ke kiri dan ke kanan, itu adalah padang salju dengan keheningan total. Di padang salju, Hei Lou
Lan dan perilisan telah lama tiba. Tempat ini adalah... Tatapan Fang Yuan ragu-ragu. Tai Bai Yun Seng menjawab, ini adalah medan perang es absolut di bagian paling utara dataran utara. Legenda mengatakan bahwa Reckless Savage Demon Venerable pernah melawan musuh yang kuat di sini dan menghancurkan tempat itu, menciptakan area hampa. Setelah pertempuran berakhir, dia berubah menjadi binatang buas es Phoenix yang tak terlupakan, menghembuskan es yang sangat dalam untuk membekukan dan memulihkan tempat ini. Itu benar. Perilisan mengangguk, karena tempat ini memiliki sedikit vitalitas, ki langit dan bumi di sini tidak terlalu tebal. Fang Yuan menatap Hei Loulan, tersenyum, kamu sengaja memilih tempat ini untuk menjalani kesengsaraan, apakah kamu takut bahwa kesengsaraan langit dan malapetaka duniawi akan terlalu dahsyat? Tetapi tanpa ki langit dan bumi yang cukup, fondasi bukaan abadimu akan terpengaruh, serta potensi masa depanmu sebagai seorang gu abadi. Perilisan membuka telapak tangannya. Saat seekor cacing gu muncul, jika ki langit dan bumi tidak mencukupi, kita akan menggunakan gu ini. Fang Yuan menoleh dan jantungnya berdebar kencang. Oh, cacing gu jalur ki kuno peringkat 5, gu ki keluarga kecil. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Rumor mengatakan bahwa gu ini dapat menyerap semua jenis ki dari langit dan bumi, menyimpannya. Ia dapat maju menjadi ki keluarga besar gu abadi. Jalur ki muncul sebelum jalur kekuatan, tetapi juga menurun lebih awal. Perilisan siap untuk menjelaskan, tetapi melihat bahwa Fang Yuan mengenalinya, dia memuji, Fang Yuan, kamu benar-benar berpengetahuan luas, tidak buruk sama sekali. Tai Bai Yun Seng mendengar ini dan matanya berbinar, cacing gu ini hebat. Kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi terbentuk ketika ki langit dan bumi terlalu tebal dan terkumpul. Dengan cacing gu ini, dapatkah kita secara tidak langsung mengendalikan ki langit dan bumi, untuk mengurangi kekuatan kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi? Petik 2. Kenaikan abadi dari salah satu dari 10 fisik ekstrim memiliki kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi yang mengerikan. Oh, jika aku tidak mendapatkan gu ki keluarga kecil ini, aku tidak akan memiliki keyakinan terhadap lan kecil yang naik ke alam gu abadi. Perilisan mendesah, menatap Hei Loulan dengan penuh perhatian dan kekhawatiran. Kemudian, tatapannya berkedip dan dia menoleh ke Fang Yuan, jika Hei Loulan berhasil naik takhta, kau hanya perlu mengembalikan setengah dari batu esensi abadi yang kau pinjam. Pada saat yang sama, aku akan memberimu resep ki gu keluarga kecil. Tatapan Tai Bai Yun Seng berbinar gembira, sementara Fang Yuan mengangguk tanpa emosi. Selain kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi, yang kukhawatirkan sekarang adalah bajingan tua Hei Cheng itu. Ketika aku memasuki dataran utara terakhir kali, dia langsung menemukanku, ternyata, dia telah memasang metode pelacakan padaku, tetapi aku tidak dapat menemukannya sama sekali. Setelah berhenti sejenak, Hei Loulan melanjutkan, kita harus membuat rencana untuk kemungkinan terburuk, metode pelacakan Hei Cheng jelas tidak sederhana. Jika dia datang dan menyerang pada saat yang genting, kecil kemungkinan aku bisa menghadapinya. Namun, jika aku bisa bertahan melewati penyerapan ki, tubuhku akan dicuci oleh 3 ki, diperkuat oleh tanda Dao dan dibersihkan sepenuhnya, mencapai transformasi kualitatif, bahkan jika Hei Cheng menggunakan metode pelacakan gu abadi, itu akan terhapus bersih. Selama kita berhasil mencapai langkah kedua, kita bisa pergi. Aku mengerti, kau bisa mulai, kata Fang Yuan. Hei Loulan mengangguk, menutup matanya. Langkah pertama untuk maju ke gu abadi adalah menghancurkan lubang. Lubang dari 10 ekstrim berbeda dari lubang biasa, yang terakhir mengharuskan Master Gu untuk menyerang dinding lubang untuk menghancurkannya, tetapi dinding lubang pertama sudah lama terbebani. Saat Hei Loulan melepaskan segel yang dibentuk oleh cacing Gu di lubangnya, 10 lubang ekstrim hancur dengan sendirinya. Tubuhnya yang awalnya utuh langsung berlubang, karena daya tarik yang besar terhadap ki langit dan bumi meledak. Langit biru tua mulai membentuk awan. Saat ladang es berguncang sedikit, retakan muncul di permukaan es yang tebal. Hei Loulan merilekskan tubuhnya, dia membiarkan kekuatan tak berbentuk yang tercipta di langit dan bumi mengangkat tubuhnya ke udara. Kulitnya putih dan pucat seperti salju, rambut hitamnya dibiarkan terurai saat dia mengenakan pakaian hitam ketat, memperlihatkan lekuk tubuhnya. Angin mulai bertiup. Dalam selusin tarikan napas, angin bertiup kencang saat angin kecil berubah menjadi badai yang hebat. Awan menyatu dan menutupi langit, menjulang di atas Hei Loulan. Dari permukaan es yang hancur,
jejak asap mulai mengepul, ini adalah tanda bahwa Ki Bumi telah ditarik ke atas tanah es. Segera, salju mulai turun di langit. Awan menjadi lebih tebal, dan warnanya berubah dari putih keabu-abuan menjadi hitam pekat. Di seluruh lingkungan, semuanya benar-benar gelap. Angin bertiup dan embun beku yang dingin yang dapat membekukan tulang memenuhi seluruh area. Pada saat yang sama, Ki Bumi meledak, suara retakan meletus, Ki Bumi menyembur keluar ke dunia seperti air mancur. Tai Bai Yun Seng dan Peri Lisan mundur, menyembunyikan sosok mereka. Hanya Fang Yuan yang tersisa, menatap langit. Tubuhnya yang tinggi seperti patung batu yang tidak bisa digerakkan, angin kencang dan salju tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Ini semua adalah angin dan salju tingkat manusia, tidak peduli seberapa besar mereka tidak dapat mengancam zombie abadi ini. Saat salju menutupi daratan, dan angin kencang bertiup, mereka menjadi semakin keras, seperti teriakan setan dan hantu. Seperti yang diharapkan dari kesengsaraan 10 fisik ekstrim, Ki langit dan bumi di sini sangat tipis, tetapi masih banyak yang ditarik. Jika ini adalah wilayah lain di dataran utara, itu tidak akan terpikirkan. Tai Bai Yun Seng bersembunyi jauh, tidak menunjukkan sosoknya. Melihat pemandangan ini, hatinya terkejut. Dari angin dan salju, Ki langit dan bumi perlahan menjadi lebih tebal. Hei Lo Lan mulai menaburkan gu Ki keluarga kecil. Gu tingkat 5 ini terbang ke langit atau mendarat di tanah, mereka mulai menyerap Ki langit dan bumi dan menyimpannya. Mereka sangat mengurangi kecepatan akumulasi Ki langit dan bumi, dengan gu Ki keluarga kecil, pasti ada cara untuk memengaruhi kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi. Fang Yuan mengamati dengan diam di samping. Angin kencang menderu, salju turun bersama es yang tajam, menghantam tubuh Fang Yuan. Fang Yuan tidak bergerak sama sekali, tubuh zombie abadi itu tidak terluka. Bam bam bam, Hei Lo Lan terus memercikkan gu Ki keluarga kecil, ketika cacing gu jalur Ki kuno ini telah mencapai batas kapasitasnya, dia mengambilnya kembali. Selama proses ini, banyak gu Ki keluarga kecil telah meledak sendiri dan Ki langit dan bumi yang diserap dikembalikan ke dunia. Ketika seorang gu abadi naik, karena turbulensi Ki langit dan bumi, baik gu fana maupun gu abadi akan menerima serangan balik. Meskipun Hei Lo Lan menyiapkan gu Ki keluarga kecil, dia hanya dapat memengaruhi kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi sedikit, dia tidak dapat mengendalikannya. Seiring berjalannya waktu, mau tidak mau, Ki langit dan bumi menjadi lebih tebal, dan berada pada titik menciptakan kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi. Saat deru angin terus berlanjut, rambut hitam Hei Lo Lan menari-nari di udara, salju dan es mengenai wajahnya. Pakaian yang dibuat menggunakan cacing gu jauh lebih tahan lama daripada pakaian biasa. Dengan demikian, pakaiannya berkibar di udara, tidak robek bahkan di bawah tarikan angin kencang. Fang Yuan merasa sedikit aneh, sudah lama sekali, di mana kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi. Matanya bersinar dengan cahaya, dengan mengaktifkan cacing gu untuk menyelidiki dengan saksama, angin dan salju tidak dapat menghalangi penglihatannya. Fang Yuan menjadi sangat waspada, kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi memiliki banyak variasi, beberapa kuat dan memiliki aura yang kuat, beberapa misterius dan menakutkan, dia tidak dapat memprediksinya. Master Gu hanya dapat menguji keberuntungan mereka dan bersiap sebaik mungkin untuk menghadapinya. Melolong, melolong, melolong. Suara angin semakin keras, membuat gendang telinga Fang Yuan sakit, hatinya mulai merasa sedikit frustrasi. Tiba-tiba, kesadarannya tersentak, dia mengaktifkan Gu investigasinya dengan kuat dan melihat ke awan. Dia segera melihat lonceng ungu terbentuk, bergerak perlahan dan mengeluarkan suara. Ternyata kesengsaraan surgawi telah terbentuk. Saat suara itu semakin keras dan tajam, suara itu menyatu dengan angin, menyebar hingga 100 li. Bahkan jika Fang Yuan menutup telinganya, dia tidak bisa menghalangi suara ini. Meskipun dia telah menyiapkan beberapa gu fana jalur suara, pencapaian jalur suaranya terlalu rendah, dia tidak bisa bertahan melawannya. Dia merasa semakin frustrasi, jantungnya berdetak lebih cepat, mengikuti suara lonceng, dan darahnya mulai mengalir mundur. Hei Lo Lan mengerang, darah mengalir dari mulut dan hidungnya, kondisinya lebih buruk daripada Fang Yuan. Fang Yuan menyipitkan matanya, cahaya dingin berkelebat di matanya, ini adalah kesengsaraan suara yang menggetarkan hati. Ketika Master Gu mendengarnya, darah mereka akan mengalir mundur, dan jantung mereka akan berdetak lebih cepat. Jika waktu berlalu lama, darah mereka akan mengalir ke 7 lubang,
dan jantung mereka akan meledak. Aku memiliki tubuh zombie abadi, darah zombiku sedingin es, hampir mandek, jadi aku paling tidak terpengaruh. Tapi Hei Loulan adalah fisik bela diri sejati kekuatan hebat, darahnya adalah yang paling aktif di antara kita, dia dilawan oleh malapetaka suara yang menggetarkan hati. Kita harus menghancurkan sumbernya, lonceng ungu. Memikirkan hal ini, Fang Yuan berhenti ragu-ragu, dia mengaktifkan sayap kelelawar ilusi cahaya dan terbang ke langit. Dia terbang dengan cepat, tetapi semakin dekat dia dengan lonceng ungu, semakin jantungnya terkejut. Ketika dia berada 300 langkah darinya, jantungnya berdetak sangat cepat bahkan otot dan uratnya bergetar. Tiba-tiba, tubuh Fang Yuan membeku, dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah zombie hijau. Beberapa saat yang lalu, jantungnya tidak mampu menahan tekanan dan meledak. Namun Fang Yuan adalah zombie abadi, jantungnya bukanlah titik lemah, cedera seperti itu membangkitkan sifatnya yang ganas. Dia tertawa aneh, merentangkan kedelapan lengannya dan menggunakan jurus pamungkasnya. Debu bintang bor es. 8 gumpalan cahaya bintang terbentuk dan menghantam awan kesengsaraan. Mereka mengebor ke dalam awan kesengsaraan, menghantam lonceng ungu. Lonceng itu tidak kuat, langsung pecah. Suara iblis yang menggetarkan hati berhenti, dan tekanan Fang Yuan terangkat. Namun pada saat berikutnya, awan kesengsaraan bergemuruh. Saat ki surga berkumpul, lonceng ungu baru akan segera terbentuk. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya dingin, bagaimana kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi bisa dikalahkan dengan mudah dalam satu serangan. Ini tidak terduga, debu bintang bor es. 8 lengannya berkumpul, menggunakan jurus pamungkas. Lagi, menciptakan gumpalan debu bintang bor es yang besar. Di dalam gumpalan cahaya bintang biru tua, pecahan debu bintang bersinar terang, saling bertabrakan dengan kecepatan yang kacau. Fang Yuan berteriak pelan, 8 lengannya terdorong ke depan, mengirim gumpalan cahaya bintang ke arah awan kesengsaraan. Semakin besar gumpalan cahaya bintang, semakin lambat kecepatannya. Namun setelah bertabrakan dengan lonceng ungu lagi, sejumlah besar bintik cahaya bintang tetap ada, mereka mengeluarkan suara berderak saat mereka meledak sendiri. Ki surga berkumpul, membentuk lebih banyak lonceng ungu, tetapi langsung dihancurkan oleh gumpalan cahaya bintang. Gumpalan cahaya bintang itu terlihat menyusut dengan mata telanjang, tetapi suara jantung yang memesona itu tidak memasuki telinga Fang Yuan lagi. Fang Yuan berhasil menekan kesengsaraan surgawi, tetapi dia tidak menurunkan kewaspadaannya. Kenaikan abadi dari 10 tubuh ekstrim, bagaimana bisa sesederhana itu? Dia terus melepaskan debu bintang bor es, meskipun gerakan pembunuh ini adalah gerakan pembunuh yang fana, gerakan itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Setelah menggabungkan warisan Do Min Jun ke dalamnya, gerakan pembunuh ini bernilai 4 batu esensi abadi. Debu bintang bor es terus diisi ulang, saat lonceng ungu terus terbentuk dan hancur. Fang Yuan menatap Hei Loulan di bawahnya. Napasnya telah tenang, matanya terpejam rapat. Ekspresinya bertekad, dia duduk bersila di udara, tidak bergerak. Di wajah pucatnya yang cantik, ada bekas darah kering. Tetapi pemulihan fisik bela diri sejati kekuatan hebat adalah yang terbaik dari 10 tubuh ekstrim, luka-luka Hei Loulan telah pulih. Tangannya tak henti-hentinya bergerak, ia menyebarkan guki keluarga kecil sambil mengambil yang penuh. Ia telah mengubah strategi pertempurannya, ia menyebarkan guki keluarga kecil di tanah dan jarang di langit. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ia tidak memiliki banyak guki keluarga kecil, lagi pula, ini adalah cacing gu jalur ki kuno. Bahkan jika mereka memiliki resep gu, sangat sulit untuk menemukan bahan penyempurnaan. Bahkan jika Hei Loulan punya banyak waktu untuk mempersiapkan, ia tidak memiliki banyak gu ini bersamanya. Fang Yuan menarik kembali pandangannya, saat ini, ia bisa mendengar beberapa suara tangisan. Suara itu sunyi dan menyedihkan, kedengarannya seperti tangisan istri yang kesal, atau pembicaraan mengantuk seorang gadis muda yang sedang jatuh cinta. Itu adalah bisikan yang sangat penuh kasih sayang dan perhatian, tetapi terkadang juga memiliki nada kebencian dan dendam. Fang Yuan mendengar ini dan bahkan tubuh zombie abadinya merasakan kelemahan. Seluruh tubuhnya tidak bisa mengerahkan kekuatan, dia seperti pahlawan yang kehabisan napas, bersama dengan kerinduan yang tak berujung akan tanah airnya, keberaniannya merosot dan ambisinya tidak dapat terpenuhi. Tangan dan kakinya yang kuat terasa seperti memukul kapas. Rasanya seperti dia baru saja pulih dari penyakit yang mengerikan, dia tidak memiliki kekuatan dalam dirinya. Fang Yuan berteriak dengan cemas,
menggunakan gu investigasinya dan mendongak, dia melihat bahwa di dekat lonceng ungu, lonceng merah muda telah muncul. Lonceng itu terus bergetar, menciptakan suara tangisan. Ini adalah kesengsaraan suara dekaden. Sebelum Fang Yuan menggunakan gerakan pembunuhnya untuk menghancurkan lonceng merah muda itu, suara mempesona menyerangnya lagi. Bang, bang, bang. Suaranya seperti guntur, seperti hantaman raksasa. Setiap suara menghantam bagian terdalam pikiran Fang Yuan. Di dalam benaknya, pikirannya tidak bisa bergerak, semuanya hancur oleh suara gemuruh ini. Getaran pikiran, kesengsaraan. Zombie abadi memiliki kognisi yang lambat, kesengsaraan surgawi ini secara langsung melawan Fang Yuan. Fang Yuan merasakan pusing yang hebat, dia tidak bisa berpikir dan tubuhnya goyah, dia hampir jatuh dari ketinggian ini. Pada saat krisis, dia menggunakan sedikit kejernihannya yang tersisa untuk mengaktifkan kegembiraan dalam air dan gunung Gu. 3 manik esensi abadi anggur hijau memasuki kegembiraan dalam air dan gunung Gu, saat keinginan gembira meledak dan menyebar di seluruh pikiran Fang Yuan. Fang Yuan baru saja menstabilkan tubuhnya ketika, swoosh. Tiba-tiba, ada suara keras di dekat telinganya, mendekat dengan cepat. Fang Yuan secara tidak sadar mencoba menghalanginya, tetapi pada saat berikutnya, kelima jarinya terpotong, kelima jarinya ditutupi oleh angin dan salju, menghilang tanpa jejak. Swish swish swish. Suara tajam itu terus terdengar, semakin mendekati Fang Yuan. Pupil mata Fang Yuan mengecil, dia memfokuskan pandangannya dan menggunakan 3 metode investigasi secara berurutan. Dia samar-samar dapat melihat bahwa ada garis-garis tipis yang tak terlihat di antara angin dan salju. Garis-garis itu tajam dan membentuk jaring besar, bergerak ke arah Fang Yuan tanpa memberinya tempat untuk menghindar. Garis-garis tak terlihat ini bukan dari alam material, semuanya terbentuk menggunakan suara. Fang Yuan menyaksikan dengan rambut berdiri tegak, ini adalah kesengsaraan suara bilah terbang. Baju sirah rambut, sayap kelelawar ilusi cahaya. Dia mengaktifkan jurus pembunuh defensif dan jurus pembunuh gerakannya. Fang Yuan terus bergerak, baju zirah hitamnya hancur dan setelah meninggalkan tubuhnya, pecahan-pecahannya berubah menjadi rambut zombie hitam. Fang Yuan berputar ke kiri dan ke kanan, dia akhirnya menemukan celah yang agak longgar dan menerobos jaring suara. Namun garis-garis suara tak terlihat itu tetap datang padanya. Baju zirah rambut itu bertahan selama 3 napas lagi sebelum mencapai batasnya dan hancur. Fang Yuan mendengus dingin, dia menggunakan jurus pembunuh defensifnya lagi, membentuk lapisan baru baju zirah rambut yang nyaris tidak menutupi tubuhnya. Dia menghindar ke kiri dan kanan, tubuhnya bergerak seperti hantu, saat gumpalan debu bintang bor es melesat ke atas. Debu bintang menyentuh jaring suara dan terhalang, terpotong menjadi beberapa bagian. Pada saat yang sama, jari-jari Fang Yuan tumbuh dengan cepat, hatinya yang hancur terbentuk sekali lagi. Lolong lolong lolong, tanpa pengekangan gumpalan cahaya bintang, lonceng ungu pertama terbentuk lagi. Tangisan hantu bergema lagi, darah Fang Yuan mengalir terbalik lagi, jantungnya yang baru terbentuk mulai berdetak cepat saat ia berada di jalur peledakan diri. Tatapan Fang Yuan terkonsentrasi, baik itu debu bintang bor es, sayap kelelawar ilusi cahaya, atau baju besi rambut, mereka telah digunakan hingga batasnya, tetapi situasi berbahaya itu tidak dapat diatasi. Ini hanyalah kesengsaraan surgawi Halo Ulan, malapetaka duniawi belum terbentuk karena penindasan Qi Gu keluarga kecil. Dalam pikiran Fang Yuan, sejumlah besar keinginan gembira dikeluarkan, dalam waktu singkat, 10% telah digunakan. Kekuatan tempurku saat ini adalah tingkat atas peringkat 6, tetapi aku tidak dapat melakukan apapun terhadap kesengsaraan surgawi ini. Kenaikan 10 fisik ekstrim, kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi benar-benar mengerikan, ini beberapa kali lipat kekuatan dibandingkan dengan Gu abadi biasa. Tiba-tiba, ekspresi Fang Yuan berubah, hatinya tenggelam. Dia menemukan bahwa di awan kesengsaraan ini, 4 lonceng lain dengan warna yang berbeda sedang terbentuk. Sebelumnya, hanya dengan 4 lonceng, Fang Yuan sudah mendekati batas kemampuannya. Sekarang setelah 4 lonceng baru muncul, Fang Yuan hanya bisa menggunakan jurus pembunuh abadi, Myriad Self. Tai Bai Yun Seng mengamati di lokasi. Tersembunyi dengan penuh ketakutan, sepertinya kenaikan abadi dari 10 fisik ekstrim tidak hanya beberapa kali lebih berbahaya daripada Master Gu biasa, tetapi setidaknya selusin kali lebih menakutkan. Dia mengira kesengsaraannya sendiri sulit. Tetapi, ternyata kesengsaraan Halo Ulan jauh lebih berbahaya daripada miliknya.
Oh tidak, ini bukan kesengsaraan surgawi biasa, ini adalah salah satu dari 10 malapetaka. Kesengsaraan kebisingan mempesona 8 lapis, ketika semua 8 suara dipancarkan, jangkauannya akan mencapai 880 li, langit dan bumi akan berguncang dan para abadi akan dimusnahkan. Jauh di sana, perilisan yang bersembunyi mengenali 8 lonceng itu dan hampir ingin membantu. 8 lapis kebisingan mempesona, jika ke-8 suara dipancarkan sekaligus, kekuatannya tidak akan terhentikan, kesengsaraan ini akan berakhir dengan kegagalan tanpa sedikit pun harapan untuk berhasil. Ekspresi Fang Yuan dingin, semakin sulit situasinya, semakin kuat niat bertarungnya. Krak krak krak, selama proses tersebut, semua gufana yang digunakannya dihancurkan terus-menerus. Serangan balik dari langit dan bumi menyebabkannya kehilangan sejumlah besar gufana. Namun, Fang Yuan membuat banyak persiapan, ia telah menyiapkan sejumlah besar cacing gu dan gerakan pembunuhnya tidak pernah berhenti aktif. Tepat saat ia akan menggunakan segudang diri, Hei Loulan yang berada di bawahnya membuka matanya dari mata Hei Loulan, cahaya yang menyilaukan meledak keluar. Cahaya itu berkumpul dan mengambil bentuk, seperti pilar sungguhan, menembus awan kesengsaraan dan menembak 2 lonceng. Dengan ledakan keras, lonceng itu pecah, sepenuhnya hilang dan tidak dapat beregenerasi. Pilar cahaya itu hanya bertahan sesaat sebelum Hei Loulan menutup matanya, seluruh prosesnya sangat singkat, hanya berlangsung beberapa saat. Ini adalah cahaya bencana pengalihan. Hei Loulan menggunakan gu abadi bencana pengalih. Kekuatan gu abadi luar biasa, itu sangat kontras dengan gerakan pembunuh fana Fang Yuan, debu bintang bor es. Hei Loulan mengendalikan napasnya sebelum membuka matanya lagi. 2 pilar cahaya bencana pengalihan melesat keluar, menghancurkan 2 lonceng lagi. Fang Yuan diam-diam terkejut, kekuatan seperti itu, ini bukan sekadar penggunaan gu abadi pengalih bencana, tetapi digunakan bersama dengan gu biasa. Menggunakan penglihatannya untuk melepaskan serangan, itu jauh lebih terkonsentrasi dan tepat. Dengan kata lain, Hei Loulan telah mengembangkan jurus pembunuh abadi menggunakan gu abadi pengalih bencana sebagai intinya. Hei Loulan memiliki bakat yang luar biasa, tidak lama setelah memperoleh gu pengalih bencana, dia mengembangkan jurus pembunuh abadi. Ini sangat aneh dan tidak terpikirkan oleh Fang Yuan, tetapi kebenaran ada di hadapannya, itu tidak terbantahkan. Pada saat ini, Hei Loulan membuka matanya lagi, menghilangkan 2 lonceng lagi. Tetapi pada saat ini, dia menutup matanya, 2 garis darah segar mengalir di sudut matanya. Bulu matanya bergetar dan tubuhnya gemetar. Di telapak tangannya, dia memegang gu pengalih bencana dengan erat, retakan muncul di atasnya dan meraung pelan. Jurus pembunuh abadi yang dibuat dengan panik ini belum selesai, ia memiliki kelemahan yang sangat kuat. 2 lonceng tersisa, Hei Loulan tidak mempedulikannya, dia menggertakkan giginya dan membuka matanya dengan kuat, menghancurkan 2 lonceng terakhir kesengsaraan surgawi dalam 1 tembakan. Guh, matanya yang indah telah hancur saat ini, saat 2 aliran darah mengalir keluar dari rongga matanya yang kosong. Dengan ledakan, gu abadi bencana pengalihan meledak di tangannya, pecah menjadi partikel-partikel cahaya, terlepas dari celah-celah jarinya dan menghilang. Hei Loulan menjadi buta. Meskipun dia memiliki fisik bela diri sejati kekuatan besar dan memiliki kecepatan pemulihan yang mengerikan, cedera di matanya disebabkan oleh aktivasi kuat gu abadi bencana pengalihan, tanda dao jalur keberuntungan ada di rongga matanya, dia tidak bisa menyembuhkannya. Gu abadi bencana pengalihan peringkat 6 juga hancur dalam proses ini, menjadi sejarah. Hei Loulan sangat teguh, dia memiliki hati yang tangguh, setelah membayar harga yang sangat mahal, dia menghancurkan kesengsaraan surgawi untuk selamanya, sekarang hanya malapetaka duniawi yang tersisa. Pada saat ini, Fang Yuan memujinya dalam hatinya, teguh. Kenaikan abadi dari 10 tubuh ekstrim melahirkan kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi yang mengerikan. Yang lebih buruk adalah mereka masih memiliki musuh kuat yang menunggu untuk ikut campur. Di bawah tekanan hidup dan mati yang sangat besar, Hei Loulan tidak punya pilihan selain mengorbankan gu abadi yang mengalihkan bencana, serta sepasang matanya. Ini adalah keputusan yang sulit diambil oleh orang biasa. Pengorbanan seperti itu, menunjukkan watak Hei Loulan yang ambisius dan kejam, dia memiliki semangat yang tak tertandingi. Saat ki surga mengalir turun seperti aliran air terjun, ki bumi menyembur seperti air mancur emas. Fondasi dan akumulasi mendalam Hei Loulan berubah menjadi sejumlah besar ki manusia saat meledak keluar dari dalam dirinya.
Ini adalah ki manusia dari salah satu dari 10 tubuh ekstrim. Tai Bai Yun Seng menyaksikan dengan ekspresi tercengang. Ki manusia Hei Loulan berkali-kali lipat lebih banyak daripada gabungan Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng. Ki manusia dari 10 tubuh ekstrim biasanya sangat tebal, ini sebagian besar disebabkan oleh 10 lubang ekstrim. Bahkan dengan persiapan mental yang cukup, para penonton tetap terkejut. Saat ketiga ki bertemu, itu membentuk kepompong besar yang menutupi Hei Loulan. Pada titik ini, dia telah mencapai langkah kedua, menyerap ki. Hei Loulan fokus menyeimbangkan ketiga ki, dia mengambil kembali semua ki Gu keluarganya yang kecil dan tidak akan mampu menghadapi musuh-musuhnya untuk saat ini. Retak, sungai beku hancur, langit dan bumi berguncang. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar, saat seekor kera besar yang marah melompat keluar dari dalam sungai yang beku. Dengan bunyi keras, kera yang marah itu mendarat di tanah, menciptakan dua lubang besar di tempatnya berdiri. Pecahan-pecahan es berserakan di sekitar lubang-lubang besar itu. Kera yang marah itu memukul dadanya, berteriak keras. Suaranya begitu keras sehingga awan kesusahan yang bergemuruh pun membeku sesaat. Tubuhnya seperti salju, matanya merah seperti darah, bulu monyetnya berduri seperti es, menusuk ke arah surga. Tingginya ratusan meter, besar seperti bukit, memiliki aura yang luar biasa dan sangat ganas. Dibandingkan dengannya, Fang Yuan seperti serangga di depan kucing. Bencana duniawi terbentuk. Itu adalah bencana binatang buas kuno yang terpencil. Ini adalah bencana duniawi yang hanya dialami oleh Dewa Gu peringkat 7. Hati Tai Bai Yun Seng berkedut. Satu nama bergema di hati Peri Lisan, kera ilahi Ichefol. Ekspresi Fang Yuan tetap tenang seperti air, bayangan besar kera dewa air terjun es itu terlempar ke bawah, ia memiliki kekuatan tempur peringkat 7. Jika ada Gu abadi di dalamnya, maka akan lebih sulit untuk dihadapi, situasi pertempuran akan menjadi jauh lebih sulit. Hei Loulan fokus menyeimbangkan tiga ki, Hei Cheng tidak muncul, sementara Peri Lisan dan Tai Bai Yun Seng bersembunyi di tempat lain. Dengan situasi yang sangat berbahaya ini, cahaya kejam melintas di mata Fang Yuan, ia menepukkan telapak tangannya di depannya, menggunakan jurus pamungkasnya lebih awal dari yang direncanakan. Jurus Pamungkas Abadi, Diri Segudang. Ki tinju meledak, agung dan luar biasa, seperti sungai yang meluap, seperti lautan yang mengamuk. Hanya dalam beberapa tarikan napas waktu, lebih dari 10.000 hantu jalur kekuatan Fang Yuan muncul, mengelilingi tubuh utamanya. Mereka berada di semua arah di sekelilingnya, di langit dan di tanah, dalam formasi bola. Untuk mencegah kemungkinan ia tidak memiliki cukup waktu karena pertempuran sengit, Fang Yuan telah mengaktifkan jurus pamungkas abadi diri segudang beberapa kali sebelum pergi ke dataran utara. Pasukan hantu jalur kekuatan disimpan di lubang abadi miliknya sendiri. Hantu jalur kekuatan dapat bertahan selama beberapa waktu, dan karena mereka bukan makhluk hidup, mereka tidak terpengaruh oleh energi kematian di lubang abadi miliknya. Ketika Fang Yuan melepaskan sebagian dari mereka, auranya akhirnya menyamai kera itu. Kera dewa air terjun es siap menyerang, ia ingin menyerbu, tetapi melihat pasukan hantu jalur kekuatan agung, ia membuka mulutnya, memperlihatkan taringnya yang tajam saat otot-ototnya berkontraksi. Ia memilih untuk menunggu dan melihat. Salju dan angin bertiup, Fang Yuan tidak berekspresi, tubuhnya masih seperti batu saat ia menunjuk dengan jarinya ke arah kera dewa air terjun es. Segera, pasukan itu bergerak dan teriakan perang memenuhi medan perang. Puluhan ribu hantu jalur kekuatan bergerak seperti gelombang pasang, mereka menciptakan badai saat mereka menyerbu ke arah kera dewa air terjun es. Sungguh kuat, Tai Bai Yun Seng menyaksikan dengan jantung berdebar-debar. Ini bukan pertama kalinya dia melihat pembunuh itu menggerakkan banyak sekali diri. Kembali ke tanah yang diberkati Langya, Fang Yuan pernah menggunakannya sekali untuk mengalahkan kepiting rawa binatang buas yang terpencil. Namun saat itu, Fang Yuan hanya menggunakan satu manik saripati abadi anggur hijau untuk memanggil 10.000 hantu. Saat ini, pasukan yang beberapa kali lebih besar sedang menyerang. Saat momentum pasukan meningkat, mereka memiliki aura yang mengesankan yang dapat mengguncang dunia. Pasukan itu maju, menuju kera dewa air terjun es, dan kemudian terbagi menjadi 4 di sepanjang jalan. Satu ke kiri, satu ke kanan, satu ke atas, dan yang terakhir menyerang ke depan. Sifat liar kera dewa air terjun es itu bangkit, ia menyerang maju bukannya mundur. Pasukan hantu jalur kekuatan Fang Yuan bergerak sesuai keinginannya dengan lancar, dengan perintahnya, mereka menyebar,
seperti jaring besar, mengelilingi kera dewa air terjun es itu. Bunuh, bunuh, bunuh. Hantu jalur kekuatan meraung, mereka seperti semut yang menyerang kera dewa air terjun es secara bersamaan. Kera dewa air terjun es itu menyerang kiri dan kanan, ia menghancurkan hantu yang tak terhitung jumlahnya tetapi tidak dapat menembus pengepungan Fang Yuan. Itu benar-benar jurus pembunuh yang tangguh di dunia ini. Ditambah dengan pencapaian tingkat masternya di jalur perbudakan, tidak heran Little Lan sangat mementingkannya. Melihat ini, Peri Lisan sangat gembira. Satu demi satu, hantu jalur kekuatan terbang keluar dari lubang itu. Fang Yuan memiliki lebih dari 100.000 pasukan di lubang abadinya, ia hanya memanggil 80.000 sekarang. Di antara hantu jalur kekuatan ini, yang paling biasa memiliki 2 lengan, beberapa memiliki 4 lengan, atau bahkan 6 lengan. Semakin banyak lengan yang mereka miliki, semakin kuat kekuatan pertempuran mereka. Kera dewa air terjun es itu meraung marah, ia bertarung dengan ganas, tubuhnya yang besar dan kekuatannya yang mengerikan, bersama dengan es yang menunjuk keluar pada tubuhnya, menyebabkan hantu jalur kekuatan menderita luka berat sebelum mati. Namun, hanya sebagian dari ki tinju yang tersebar dikeluarkan, sisanya akan berkumpul dan membentuk hantu jalur kekuatan sekali lagi. Karena itu, pengurangan jumlah hantu pasukan Fang Yuan sangat melambat. Selama proses tersebut, keinginan gembira dalam pikiran Fang Yuan digunakan secara intens. Memanipulasi puluhan ribu pasukan, pengeluaran keinginan gembiranya sangat besar. Hanya dalam beberapa lusin napas, Fang Yuan telah mengaktifkan kegembiraan dalam air dan gunung Gu abadi hampir 10 kali. Aneh, kera dewa air terjun es ini tidak memiliki Gu abadi meskipun menjadi binatang buas kuno yang terpencil. Pada kenyataannya, ia bahkan tidak memiliki satu pun Gu fana. Di mana malapetaka duniawi menemukan keanehan ini? Fang Yuan dapat melihat kebenaran di balik kera dewa air terjun es. Ia tidak memiliki Gu abadi, atau bahkan Gu fana, ancaman binatang buas kuno ini sangat berkurang. Kalau begitu, sudah waktunya untuk menghabisimu. Bibir Fang Yuan melengkung, cahaya kejam di matanya meledak saat ia memasuki lapangan secara langsung, menyerbu ke depan. Sayap kelelawar ilusi cahaya di punggungnya berkedip beberapa kali, saat kecepatan Fang Yuan meningkat seperti bintang jatuh. Itu adalah pemandangan yang luar biasa, dengan suara ledakan di sepanjang jalan. Ia menempuh jarak yang sangat jauh dalam beberapa tarikan napas, turun seperti dewa iblis, tepat di atas kera dewa air terjun es. Ayo, kekuatan kelompok dukung aku. Fang Yuan berteriak dengan gembira di dalam hatinya. Seketika, 45 Gu kekuatan kelompok di lubang abadi miliknya diaktifkan sekaligus. Gu kekuatan kelompok telah sepenuhnya dimasukkan ke dalam diri yang tak terhitung jumlahnya oleh Fang Yuan. Begitu diaktifkan, itu menyebabkan transformasi baru dalam diri yang tak terhitung jumlahnya. Ratusan hantu jalur kekuatan tersebar, kekuatan mereka secara kolektif berkumpul di Fang Yuan di bawah kekuatan Gu kekuatan kelompok. Fang Yuan mengangkat satu lengan kanannya, menghantam tengkorak kera dewa air terjun es. Dengan ledakan keras, seluruh lengan bawahnya menghantam tengkorak kera dewa tanpa ampun. Recoil yang kuat menyebabkan lengan bawah Fang Yuan terbuka, saat tulang-tulangnya hancur dan daging serta darahnya berubah menjadi debu. Adapun tengkorak kera dewa air terjun es, ada lubang besar di dalamnya. Retakan di lubang itu menyebar dengan kecepatan kilat, mempengaruhi seluruh kepala kera. Pada saat berikutnya, tengkorak kera dewa air terjun es meledak. Melihat ini, baik Peri Lisan atau Tai Bai Yun Seng, mereka sangat terkejut hingga bola mata mereka hampir keluar. Bahkan Fang Yuan pun terkejut, apa yang terjadi? Seluruh kepala kera hancur, seharusnya tidak, ini adalah binatang buas kuno yang terpencil. Jurus mematikan Myriad Self diselesaikan olehnya sendiri, Gu kekuatan kelompok juga ditambahkan olehnya, dia sangat jelas tentang kekuatannya sendiri setelah Gu kekuatan kelompok ditambahkan. Yang paling bisa dia lakukan adalah membuat tengkorak kera ilahi air terjun es retak dan berdarah, tetapi seluruh kepalanya tidak akan meledak. Hati-hati, pada saat ini, Tai Bai Yun Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan dirinya, meneriakkan peringatan. Fang Yuan berbalik dan melihat, pupil matanya menyusut dengan cepat. Tinju besar kera ilahi air terjun es telah mendekati Fang Yuan tanpa dia sadari apapun, itu menghantam dengan kecepatan kilat, seperti serangan ular berbisa. Fang Yuan tidak bisa menghindarinya tepat waktu, dia langsung terkena tinju besar itu.